nih bahwasannya Gerindra ini sebagai motor penggerak besar dari Kim Plus yang kita kenal saat ini, otomatis itu tidak bisa diterapkan dong Bang di 2029. Konsekuensinya akan berpengaruh juga terhadap bubarnya Kim nanti. Ya pasti menurut saya ya akan ada dampak atau konstelasi politik di menjelang 2029 itu. Kenapa? Karena partai-partai yang bergabung di Kim Plus itu kan partai-partai besar sesungguhnya. Mereka pasti punya kader-kader yang paling tidak berpotensi. Nah, kita kan hari ini belum tahu calon siapa yang akan maju di 2029, masih terlalu jauh menurut saya. Tapi yang pasti kalau keadaan mulus-mulus saja, presiden hari ini pasti akan running lagi untuk yang kedua paling tidak. Dan pesaingnya itu yang hari ini masih terlalu jauh kita lihat petanya, karena pasti akan ada kejutan saja menjelang pemilu terjadi gitu. Jadi potensi pecah, istilahnya mereka mencalonkan sendiri atau bergabung dengan partai yang lain itu sangat dinamis terjadi menjelang Pilpres. Jadi tidak ada jaminan sebetulnya, tapi yang pasti partai itu sekarang punya jalan yang dibuka MK untuk bisa mengusung calonnya. Jadi kalau dia punya calon hari ini ya sudah bisa mereka mulai dari sekarang popularitasnya setidaknya sampai 5 tahun yang akan datang, terutama yang kemudian bergabung di pemerintahan sekarang. Artinya tersorot publik terus itu. Bisa jadi di kemudian hari kader-kader itu yang akan dimajukan untuk jadi calon gitu ya, atau dari kepala daerah yang dianggap berhasil di daerahnya masing-masing. Tapi yang jelas konstelasi politik ini tidak membuka ruang seperti pemilu sebelumnya yang dikooptasi oleh kepentingan tertentu sehingga calonnya memang dikondisikan sebanyak itu gitu ya, hanya 2 saja, sehingga MK bahkan dalam pertimbangan itu menyebut kalau ini dibiarkan, presidensial threshold ini terus dibiarkan, tidak dihilangkan, bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi calon tunggal Pilpres. Karena semua partai gabung ke situ. Nah, enggak sanggup. Ya feeling mereka kalau diciptakan calon sudah pasti kalah, ngapain mencalonkan juga begitu. Akhirnya gabung di perahu yang sama, kan itu merusak demokrasi sekali menurut saya begitu ya. Nah, itu yang ditakutkan sebetulnya. Oke, apakah ini konsekuensinya akan bubar juga Kim Plus kalau daripada Maksud? Iya, kalau misalnya bubar dan potensi kan ini Kim Plus ini kan terlalu gemuk tuh. Kan mereka ya di 5 poin rekayasa kan nggak boleh gemuk-gemuk juga kan. Tapi kita pengen mempertanyakan berapa sih porsi tidak gemuk itu? Kan itu kan ini masalah angka aja deh. Berapa sih porsi supaya suatu koalisi itu tidak terlalu gemuk gitu kan? Itu inti daripada pertimbangan di dalam putusan MK tersebut. Ini kan masalah kalau misalnya dalam tujuan hukum kan ada kepastiannya itu kan harus pasti itu kan masalah dengan angka gitu. Yang kemudian gimana cara memformulasikan misalnya 18 peserta partai pemilu gitu. Dia pengen mencalonkan, ya udah ini aja satu. Saya setuju dengan ini gitu. Semuanya setuju dengan ini. Kan akhirnya bertabrakan kan dengan putusan MK akhirnya. Nah, jadi itu yang poin rekayasa konstitusional itu tentang koalisi itu supaya tidak terjadi kegemukan koalisi itu gimana formulanya. Kan itu juga harus dipertanyakan. Apakah nanti Kim Plus kemudian akan pecah? Ya kita nggak tahu. Bagaimana deal-dealan partai kan, misalnya deal-dealan partai kan kayak gitu kan. Nah, itu konsekuensinya terhadap putusan MK itu. Nah, kemudian kalau misalnya Pak Maspul tadi bilang ya pilkada juga harusnya sebenarnya kan thresholdnya juga dihilangin sama dengan parlemen ya kan. Jadi, secara logika hukum kan mutatis mutandis sifat dari putusan MK. Artinya kalau pilkada itu satu rezim dengan pemilu misalnya pencalonan presiden wakil presiden, ya otomatis di bawahnya itu pilkada di bawahnya harus mengikuti itu juga. Kan namanya karena pemilu juga. Namanya pemilu juga karena kan tidak ada dikotomi antara pemilihan kepala daerah dengan pemilu itu sendiri itu dalam putusannya. Kira-kira kayak gitu aja konsekuensinya, dan artinya logika hukum terkait putusan MK 62 itu jika dikorelasikan dengan pernyataan Pak Maspul, ya dia kepala daerah selanjutnya di 2029 juga harus mengikuti ambang batas itu yang kosong. Kan itu aja 0%. Kan mutatis mutandis. Kan kayak gitu aja melihat secara sederhana putusan MK gitu secara sifatnya. Gitu aja Bang. Bagaimana Pak Mas mau menanggapi kemungkinan tidak dengan perahu yang sama lagi seperti Kim Plus saat ini, Gerindra yang sebagai motor penggeraknya? Sampai tahun 2028 ya? Kim Plus tetap utuh. Baik.
di pertengahan 2028 menghadapi pemilu 2029 ada kemungkinan karena kita bercermin kepada hasil pemilu 2019 menuju 2024. Contohnya Muhaimin menyeberang dia, kemudian Nasdem juga menyeberang dia, tapi di parlemennya tetap utuh, tapi orangnya yang menyeberang pada waktu itu. Dan di di pertengahan lebih kurang nanti akan terjadi demikian. Dan bagi general tidak ada soal itu. Itulah yang disebut dengan demokrasi. Tapi sampai 2025 menuju 2028 itu insya Allah semuanya akan utuh, seutuhnya. Di penghujung nanti itu akan terjadi di mana? Akan terjadi seperti di pemilu 2024. Karena di negara lain, negara demokrasi lainnya juga terjadi hal yang demikian dan tidak bisa kita pungkiri itu. Dari pandangan Bang Helmi, apakah putusan MK ini masih bisa disiasati oleh DPR dari partai besar nantinya? Ya, tadi saya sudah singgung sebetulnya ada beberapa celah yang bisa digunakan untuk semacam pengaturan lanjutan yang mungkin saja akan diatur oleh DPR begitu ya. Satu, soal verifikasi faktual dan administratif yang dilakukan KPU. Itu kemungkinan menurut saya karena itu saringan satu-satunya yang masih tersisa, kemungkinan akan diperberat, terutama bagi partai-partai baru akan sulit sekali jadi peserta pemilu. Itu satu. Yang kedua, seperti yang disampaikan Bang Sony tadi, memang dominannya itu belum ditentukan angkanya oleh MK. Jadi kan dilarang partai politik itu bergabung sehingga dia menciptakan dominasi yang membuat yang lain tidak bisa mencalon. Itu angkanya belum jelas. Dan bisa saja itu dibuat angkanya oleh DPR begitu ya. Nah kalau dibuat angkanya, menurut saya itu semacam ambang batas yang tersirat begitu ya. Jadi dia bikin ambang batas di dalam putusan MK itu sendiri gitu ya. Seolah-olah mereka mengikuti putusan MK, tapi kemudian dibikinnya itu dominasi itu sekian. Salah satu pasal. Sehingga mereka sudah menghitung kalau dibuat berapa yang dominan itu, mereka sudah hitung calonnya pasti tidak akan lebih 3 misalnya. Sudah dibuat itu dengan angka-angka yang mereka hitung sendiri. Karena 20% itu kan tidak ada kajiannya sebelumnya. Kenapa 20% misalnya angka itu? 25% suara, 20% kursi. 25% suara. 25% suara, 20% kursi gitu. Ya. Tapi apa alasannya? Kenapa enggak 19? Kenapa enggak 21? Kenapa enggak 23 misalnya? Angka itu kan enggak ada penjelasannya. Mereka hanya buat 20%. Karena anggapannya 20% itu sudah mendapatkan jaminan kekuatan yang cukup besar untuk menjamin berlangsungnya pemerintahan presiden terpilih misalnya. Didukung oleh partai politik yang cukup kuat misalnya. Tapi kan tidak ada penjelasan angkanya kenapa begitu. Kajiannya dari mana? Nah, nanti bisa jadi dibikin lagi tuh dominan itu dibikin angka-angkanya oleh anggota DPR. Kalau itu terjadi menurut saya potensi diuji lagi yang baru itu besar kemungkinan. Sebab itu akan terjadi tidak sesuai dengan amanat MK dalam rekayasa konstitusionalnya. Bang Sony melihat ini potensi ini besar juga tidak untuk dirubah, udah otak-atik lagi. Iya, kemungkinan otak-atik pasti ada itu. Kan kalau misalnya Bang Helmi tadi bilang itu, asbabun nuzul dari 20% apaan? Kan gitu kan. Original intentnya dari mana gitu kan. Kan setiap produk peraturan perundang-undangan pasti ada original intentnya tuh. Apa dalil dari 20% itu? Ya nggak ada. Sebenarnya di belakang 20% itu kajian akademiknya juga nggak ada juga. Apa mungkin bisa jadi pada saat merumuskan 20% itu ya udah nih angka ini bagus nih 20% untuk karena partai kita. Untuk partai kita atau mungkin moodnya lagi bagus mungkin parlemen itu ya 20 aja dah pilih kita. Kan nggak ada rasionalitasnya itu. Angka itu basisnya kan rasionalitas. Apa rasionalitas terhadap angka tersebut? Oke lah, kalau misalnya dalihnya itu adalah ya penyederhanaan partai politik, ya stabilitas dan lain-lain. Tapi kan 20% itu hadirnya karena apa gitu. Itu yang menjadi pertanyaan kan ya. Akhirnya sekarang putusan MK nomor 62 ini menghapus 20% itu, tapi tidak menutup kemungkinan potensi untuk otak-atik. Nah, regulasi selanjutnya nanti misalnya ia berpotensi besar juga, atau misalnya parlemen di kemudian hari nanti gitu. Dia berpikir kan karena pemilu dengan pemilihan kepala daerah itu satu rezim, mungkin
kan harus logikanya kan harus ngikutin antara pemilu dengan kepala daerah itu. Kalau ambang batas pemilu pencalonan presiden dan wakil presiden 0, berarti pemilihan kepala daerah itu juga harus 0.